Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'simu biha anil khata lisani. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah, Allah masih memberi bonus kepada kita panjang umur dan taufik sehingga kita bisa hadir majelis yang baik ini. InsyaAllah kebaikan ini akan menyebabkan kita mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab fikih Fathul Gharib yang mana pembahasannya tentang sunat wudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulum fid darain amin. Qal wa sunanuhu ay al-wudu.
beliau akan menerangkan kepada kita tentang sunnah-sunnahnya wudu. Ya, tentu ketika kita bicara sunnah ada yang wajib di sana atau rukun. Ya, kembali dulu kita kepada rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Jangan sampai nggak ngerti ya. Kita yang susah suka komputer, handphone, masya Allah paham. Malu kalau kita tidak ngerti rukun wudu itu berapa. Saya ulang dulu. Yang pertama niat, yang kedua mencuci muka, tapi dua barang ini ya secara hukum dia disebutkan niat dulu kemudian mencuci muka bareng padahal ya. Nah, yang ketiga tangan sesuai dengan batasnya sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat membasuh atau mencuci rambut kepala atau bagian dari kepala kita. Rambut yang ada di batas kepala atau membasuh kepala kita. Yang terakhir mencuci kaki sampai mata kaki dan lebihkan. Yang kelima yang terakhir adalah tertib ya. Jadi kalau kita wudu muka dulu kemudian tangan. Kalau ente wudu muka dulu kemudian kepala nggak sah. Yang sah yang muka saja. Harus tangan dulu kemudian baru kepala dan seterusnya. Itu rukun wudu. Jelas hadirin? Alhamdulillah. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya. Tentu orang ini yang kalau umpamanya dia dagang kan mau untung banyak tentunya ya. Nah, dan untungnya dengan baik lagi. Demikian pula yang fardu ini ada yang sunnah. Sunnah ini kata ulama banyak faedahnya buat kita. Ibadah tentunya karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menambal. Ya, dari kekurangan-kekurangan kita yang wajib ditambal dengan adanya sunnah ini. Ya, baik. Qala wa sunanuhu al-wudu'i asyaratu asya. Adapun sunnah wudu 10 pada lebih ya. Ini yang penting-penting aja yang disebutkan. Sebagian sudah kita ulangi tapi karena udah lama kita nggak baca, kita ulangi dari pertama nggak apa-apa ya. Nah, sebelum saya teruskan, kalau boleh coba maju sedikit, jangan terlalu jauh gini saudara-saudara. Insya Allah berkahnya lain kalau kita deketan sedikit. Takut emang diapain? Ya. Anggap saja saya biduan organ tunggal kan pada ke depan kalau itu. Ya. Nah. Ya. Baik. Wa fi ba'dhi nusakhil matni 10 khisal. 9 ada 10 macam ya. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah itu waktu mau wudu kita ya, membaca bismillah. Qala awwaluhu wa aqalluha bismillah. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim itu kalau di tempat wudu kita tidak ada WC atau tempat kotor. Khusus tempat wudu ya, nggak ada tempat barengin dengan pipis. Kan kita sekarang ini banyaknya masjid ini tempat wudu dibarengin dengan tempat pipis. Jangan. Ya, kan harus bertolak belakang kelihatannya, ya. Tempat wudu di sini yang tempat buang kotoran. Mestinya jauhin sedikit, ya. Jangan sama. Karena ini tempat sesuci, ya. Nah, karena kalau kita mengucapkan seperti nama Allah, membaca doa-doa yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an, nggak boleh, haram sembarangan, ya. Nah, baik. Yang pertama bismillah, mengucapkan bismillah. Minimal bismillah. Minimal bismillah. Sempurnanya wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Pelit amat sih. Cuma bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau makan, sunnah kan? Bismillah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah. Sebagian ulama di samping saya belok dulu sedikit. Dulu ada satu orang soleh, orang alim, berangkat ke tempat Dayak di Kalimantan. Itu orang Dayak, itu orang Dayak terkenal sihirnya kuat dan suka nguji orang. Kalau ada yang datang ke situ, ya, ada yang dakwah, ada apa, diuji sama dia. Dikasih minuman, sudah dipajak, di manterai oleh dia. Tapi ini
orang alim ini paham juga dan tidak pernah meninggalkan bismillah minum makannya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati sammati min syarri ma khalaq. Dia baca 3 kali itu. Dipegang itu, buar, pecah. Gelasnya pecah. Baru si orang layak ini tahu, oh ini bukan orang biasa. Ya. Baru dia paham kalau ini bukan orang biasa. Nah, jadi orang kalau membaca zikir-zikir selalu dia dawamkan dan dari hatinya, itu pasti akan ada takdir dari apa yang dia bacakan itu. Ya, imma menjaga dia dari seperti tadi mau diracun, ya, atau lain-lainnya. Nah, jadi jangan, kalau memang disunahkan apalagi bismillah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi athnahi. Ini waktu bismillah itu waktu dia mau nyuci tangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau umpamanya dia lupa, ya, di pertama, di tengah-tengah boleh. Ya. Waktu dia mau cuci muka, dia ingat, oh, ana belum bismillah tadi. Boleh baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya. Nah, kalau dia mau tambahin sedikit, bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa fi akhirih, enggak apa-apa, atau bismillahirrahmanirrahim saja, enggak apa-apa, ya. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Tapi kalau sampai selesai wudu enggak pakai bismillah lagi, sudah selesai, udah habis waktunya. Ya. Nah, kalau masih di tengah-tengah, belum selesai wudunya, ketika kita akan melaksanakan rukun yang selanjutnya, bismillah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai wudunya, enggak. Karena apa? Kita baca ada doa wudu, ada bismillah di situ, ya. Nah, baik. Yang kedua, nah, jadi pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ghuslul kaffain, mencuci kedua telapak tangan. Sunnah kalau itu telapak tangan kita tidak najis. Kalau najis wajib cuci dulu, ya. Apalagi kalau misalnya kita ngambil airnya di tempat air yang sedikit dan dicelupkan, hati-hati, ya. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan ilal ku'ain, sampai sini nih, ya, sampai di sini kita cuci, ya. Qoblal madmadah, sebelum kita kumur-kumur, jadi cuci tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, ya. Wa yaghsiluhuma thalathan, berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Kalau misalnya ini air nih, 1, 2, 3, pisahkan. Ya kalau kucuran kan jadi 3-nya kan, kalau gini terus kan enggak 3 kali, ya kan? Nah, baik. In taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina'a al-mustamila ala madunal kullatain fa in lam yaghsilhuma kurihal ghamsuhuma fil ina. Kalau dia ragu-ragu nih, anak punya tangan bersih apa enggak, kemudian kebetulan dia wudunya pakai air yang kurang dari 2 gula, mungkin dia mau masukkan tangannya karena sunnah, nggak apa-apa. Kalau dia ragu-ragu bersih atau tidak, jangan dicemplungkan ke tempat airnya. Kalau airnya sedikit, jangan dicemplungin. Lebih baik kita ambil gayung, ya. Memang enakan pakai gayung, lebih bersih lagi, ya. Nah, jadi kalau kita ini ragu-ragu nih bersih apa enggak, jangan dicemplungin, makruh tuh, ya. Kalau tadi yang najis sudah jelas, cuci dulu, bisa jadi najis dong ini nanti, ya. Baik. Fa in lam yaghsiluhuma quriyalahu ghamsuhuma fil ina in tayaqqanat tuhurahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Jadi kalau dia ragu-ragu, hati-hati tuh, ya. Jangan pakai dimasukin ke dalam itu, ke dalam air yang sedikit, ya. Nah, tapi kalau sudah bersih, bismillah, nggak masalah. Kalau sudah dia memang memang bersih, udah jelas, ya. Mendapatkan sunnah ketika mencuci dua telapak tangannya. Jelas sampai di sini? Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan. Berapa kali? 3 kali. Sampai mana? Sampai ujung tangan sini. Ini di sini. Nah, tambahin sedikit nggak apa-apa, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal madmadatu ba'da ghuslil kafain. Setelah kita cuci tangan, baru kita kumur-kumur. Kan memang bagus dong. Pas kumur-kumur dulu belum cuci, mungkin kotor.
Ya kan? Ini mengandung pelajaran juga buat kita bersihin dulu, baru kita kumur-kumur. Jangan kumur-kumur dulu langsung, ya. Misalnya dia mau tinggal cuci tangan, nggak pakai bismillah mau langsung kumur, nggak masalah. Tapi kan mungkin kotor tangannya, ya. Nah, cuci tangan setelah selesai, kemudian kumur-kumur, ambil air baru. Ba'da ghaslil kafain. Wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma' fil fam sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Dapat asal sunnah asal kita ngambil air masukin ke mulut atau ambil yang bagus masukin, kocok sedikit, ya. Nah, dikocok sedikit terus dibuang, ya. Bim saya mau telan, terserah ente, ya. Ya. Baik. Jadi dapat sunnah pokoknya ambil air ke mulut, ya. Ke mulut kita. Sawan baik dia putar-putar atau enggak. Fa in aradal akmal majjahu. Yang bagus kita ini sedikit, ya, ada gerakan sedikit kemudian dibuang. Ya. Nah, dibuang. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat wal istinsyaku ba'dal madmadati. Yang keempat ngisep air ke hidung. Ngisep air ke hidung, ya. Wa yahsulu aslu sunnah fihi bi idkhalil ma' fil anfi sawa'un jadzabahu bi nafsihi ila qayashimihi wa natharahu amla. Yang penting air sampai ke hidung. Baik dia isap sedikit kemudian dia buang atau asal begini aja sampai itu dapat. Nah, tapi fa in aradal akmal natharahu, yang bagus ambil gini diisap sedikit tuh air. Dan ternyata sebagian ahli kesehatan mengatakan orang-orang yang melakukan istinsyak ini wudu air gini nih diisap sedikit, jangan kekencengan, pusing kita kalau kencengan, ya. Ambil isap sedikit buang. Itu kalau mau kita ada apa-apa kotoran di sini keluar, apalagi 3 kali. Jadi katanya kalau kita suka begitu mau flu jadi bisa nggak jadi, orang ini mau flu bisa nggak jadi. Ya. Jadi yang afdal ambil nih atau satu tangan diisap sedikit. Diisap sedikit. Terus buang. Buang jangan biasain ke kanan. Kemana? Kiri, ya. Ambil, isap, buang, ya. Nah, bagaimana kalau bareng mulut dan hidung? Nah, gini sekarang. Yang bagus bagaimana nih, ya? Nah, ini akan diberitahu kepada kita sekarang. Qala fa in aradal akmal natharu. Jadi kalau yang bagus setelah masuk hidung dibuang. Nah, kalau enggak dia biasa-biasa aja asal kena boleh juga, asal sunnah dapat. Tapi yang afdal dibuang, ya. Di apa? Dikeluarkan gitu, ya. Baik. Wal jam'u bainal madmadah wal istinsyak bi thalathi ghurafin bi tamadmudin min kulli minha thumma yastanshigu afdalu minal fasl bainahuma. Jadi ini cara nyuci hidung dan kumur-kumur ada beberapa macam. Ya, di sini 2 macam disebut. Ambil sendiri mulut, ya. 1 2 3, ya. Nah, ada lagi nanti hidungnya sendiri, ada lagi ambil sambung. Mulut, hidung. Mulut, hidung itu lebih afdal daripada dipisah, ya. Itu lebih afdal daripada dipisah. Al-jama' waktu kita ngambil untuk kumur-kumur dibarengin dengan yang hidung. Nah, kalau bisa bismillah, ya. Nah, itu afdal, ya gitu, ya. 3 kali, ya. Biasakan 3 kali. Itu afdal daripada mulut dulu terus baru hidung, ya. Boleh nggak kalau mulut dulu hidung bulung sendiri-sendiri? Boleh. Boleh nggak kumur-kumur? Boleh. Boleh nggak masukin air ke hidung? Boleh. Boleh nggak wudu? Boleh. Kalian nggak mau wudu, mau sembahyang nggak mau wudu, mafisya. Boleh nggak sembahyang? Nggak boleh kalau nggak sembahyang, ya. Tapi ketika kita ngomong sembahyang pasti kita ngomong wudu. Ketika kita ngomong wudu pasti ngomong sesuci. Berikut airnya, ya. Baik.
Jadi tadi yang keberapa? Yang keempat, ngisap air ke hidung. Ya. Yang kelima, wa mashu jami'ir ra's. Wa fi ba'dhin nusakhil matni wa isti'abur ra'si bil mashi. Menyeluruh ketika kita mengusap kepala. Nah, itu sunnah. Ya, biasanya kalau umpamanya dia ini gampang ya, ambil di sini pegang, pegang, diangkat begini. Set, balik. Satu, ambil lagi. Satu, dua kali, ambil dua kali. Kalau kebetulan dia pakai imamah, ada sorbannya, nggak apa-apa, nggak dilepas sorbannya. Agak begini kan sorbannya, yang pertama kena, set, selanjutnya diikuti di sorbannya. Boleh juga, nggak apa-apa. Jadi ini ada sorban, digeser sedikit, dia ambil gini, kenain, sebelahnya sorbannya, nggak masalah juga begitu. Ya, baik. Gala amma masu ba'dir ra'si fawajib. Jadi ngusap semua kepala, waktu kita mengusap kepala itu ngusap semua itu sunnah. Tapi sebagian wajib, sebagian wajib. Di mana wajibnya? Di tempat tumbuhnya rambut. Biasanya kenapa di depan? Yang paling mudah di depan. Seandainya misalnya nih, Bang John, anak malas orang semua wudu begini semua, anak mau bikin yang baru ambil tek. Boleh nggak? Boleh. Tapi orang bakal bingung, ini kenapa nih orang begini dulunya? Padahal boleh. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Yang penting kepala kita atau rambut yang ada di batas kepala. Kalau rambutnya panjang, nggak boleh dia gunung gini, terus rambutnya dikit, ini panjang giniin, kayak perempuan, dia nggak boleh. Harus rambut itu kalau ditarik begini ada di batas kepala. Jadi kalau perempuan rambutnya panjang, dia misalnya mau cuci rambutnya, hanya rambut saya saja, boleh. Kulit kepala apalagi. Jadi kalau umpamanya rambut itu tidak boleh yang kalau dibuka ini lewat dari batas kepala. Mana batas kepala kan ini? Maaf nih. Nah ini ya. Ini kan batas kepala kita. Ini rambut kita panjang. Kita ambil yang panjangnya, nggak boleh. Yang harus kita kena air itu kalau diginiin tetap di batas kepala. Ke sini batas kepala, ke sini batas kepala, ke sini batas kepala. Jelas? Kalau nggak jelas? Boleh, nggak apa-apa di kopiok, nggak kan memang 3 kali. Ya, rambutnya yang penting. Nggak dikoplok juga, penting sampai itu rambut. Sebab itu tidak diibaratkan dengan cuci, ngusap. Maksudnya sampai saja basah ke dia. Lain dengan cuci muka atau cuci kaki atau cuci tangan, itu cuci. Kalau ngusap asal sampai basah. Basah sampai walaupun pakai sapu tangan misalnya bisa, tapi kalau nyuci nggak bisa, harus jalan airnya. Ya. Nah, baik. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Baik. Qala wa mashu jami'ir ra's. Yang kelima mengusap semua kepala. Di dalam sebagian kitab diterangkan menyeluruh mengusap kepalanya itu ya. Mengusapnya. Amma mashu ba'dir ra'si huwa wajib, atau sebagian kepala wajib. Sebagaimana di fardu wudu ya. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi, seandainya dia nggak mau turunin kofiahnya atau imamahnya, sorbannya ya, min imamatin wa nahwiyah, daripada imamah, sorban atau kofiah barangkali, kammala bil masyi alaihima, jadi boleh kepala dulu sedikit diterusin ke kofiah atau diterusin ke imamah ya. Tapi lebih baik kita buka ya, sempurna, nanti jadi cahaya tuh. Kalau yang di sini terus kena kopiahnya nanti mesti ya. Nah, baik. Yang keenam, wa mas'u jami'il udhunain. Cuk, tadi kepala ya, awas ya. Yang wajib apa? Sebagian aja. Sunnahnya kalau menyeluruh itu yang sunnah. Kan ini kita lagi bicara sunnah nih, ya. Yang sedikit mau wajib. Ya. Menyempurnakan semuanya itu sunnah. Nah. Kemudian yang keenam sunnahnya wa mas'u jami'il udhunain zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid ay ghairu baladil ras. Mengusap dengan air kedua telinga kita dengan air baru, bukan air yang ada di kepala. Misalnya kita pakai kepala nih banyak air, terus langsung lagi diginiin, kan bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bukan begitu.
Selesai kepala 3 kali, ambil air baru. Set, ambil. Ya, untuk kuping ya, nanti dilihat dijelaskan di sini. Dengan air yang baru. Wa sunnah fi kaifiyati mas'ihima, dan sunnah cara mengusap telinga itu an yudkhila musabbihatai, masukin ini nani. Ini ya. Nah, ini dimasukin ke dalam, ini yang jalan. Ya, bisa juga gini tuh. Ya. Jadi ini di dalam, ini yang jalan. Ya. Paling tidak gini, ya. Itu tergantung Anda di dalamnya, ya. Cara ini. Yang penting begitu. Kuting, telunjuk masuk, ini begini. Ya. Baik. Simakhihi wa yudiruhuma 'alal ma'atif wa yamurru bi ibhamihi 'ala dhuhurihima. Tadi jadi masukin sini, ini dia di dalam mutar, ini juga mau mutar jarinya ya ke depan. Wa huma mablulatan bil udhunain istidhar. Nah, setelah itu istidharon. Beres 1 2 3, ambil lagi. Baik. Istidharon tuh. Sunnah lagi dapat. Jadi kalau umpamanya tadi 3 dapat 300, tambah lagi istidhar jadi 600. Ya. Jadi sudah beres ini 3 kali, Anda ambil lagi air, gini. Tuh, ambil lagi. 2 3, istidharon. Ya. Jelas? Baik. Wa takhilul lihyah al-kattah bimusallasatin minar rajuli, ya. Amma lihyatul rajuli al-khafifah wa lihyatul mar'ati wal khuntha fayajibu takhliluha, dan wajib menyisir yakni menyisir, bukan menyisir pakai sisir gitu ya. Caranya seperti sisir. Diharuskan kepada orang yang sunnah, orang yang jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat tuh takdirnya apa? Nggak kelihatan kulitnya, saking lebatnya. Kayak orang India gitu ya, kayak orang Arab, kayak orang yang Masya Allah banyak ya. Itu kan yang kelihatan aja. Sunnahnya yang kelihatan. Ya, wajibnya yang kelihatan. Yang nggak kelihatan nggak. Tapi kalau umpamanya jenggotnya tipis, wah harus sampai air ke dalam. Tapi kalau jenggotnya tebal, yang di atas saja. Tapi kalau jenggotnya tipis atau perempuan ada jenggotnya, wajib tetap ke dalamnya. Tapi disunahkan kita menyisir. Gimana caranya? Diambil begini. Kalau jenggotnya panjang, ada yang jenggotan nggak di sini? Yang jenggotnya panjang ada nggak? Entah, kali-kali bawa orang yang jenggotnya panjang, jadi kita bisa paham. Ya, di gini, ya, kayak gini. Ya, gitu. Ambil air, gini kan. Ya, itu sunnah tuh. Ya. Taklil. Tapi kalau perempuan atau laki-laki yang misalnya jenggotnya sedikit, itu memang harus sampai ke batasan ke kena kulitnya di dalam. Kita sudah belajar waktu fardu wudunya, ya. Wa kaifiyatu ayyudkhil ar-rajulu asabi'ahu, cara yisir itu seorang itu memasukkan jari-jarinya dari bawah jenggotnya. Ya, dari bawah jenggotnya. Biasanya memang orang jenggotnya kan mainannya gitu. Ambil korek api. Ya. Jangan dibakar ya. Ya. Baik. Kemudian sunnah juga wa takhlilu asabil yadain war rijlain. Sunnah juga disisir ya. Jari-jari kita dan juga jari kaki kita. Jari kaki kita waktu kaki, dan jari-jari tangan kita waktu tangan. Gimana? Begini. Ya, sekenain air. Kalau lagi wudu tangan, kita ginikan nih. Ini sunnah hukumnya. Atau begini. Yang paling enak begini ya. Kenapa? Karena ini mungkin nggak kena. Apalagi orang-orang yang kerjanya di bengkel, cat atau kerjanya keras, biasanya kadang-kadang kapalan ini ya. Makanya harus, kalau diginikan dia pasti sampai. Jangan sampai nggak sampai. Kalau nggak sampai bahaya, ujungnya nggak sah. Kalau itu nggak sah kan nggak sah sholatnya nanti. Jangan dianggap enteng ya. Jadi kita beginikan nih.
Waktu kita cuci tangan, terakhir kita ginikan. Ya. Ya. Baik. Bagaimana kalau umpamanya ada jari dua yang nempel, harus di tengah-tengahnya kena, selama jari itu bisa dibuka. Tapi kalau udah ada yang nempel secara halgi, memang begitu dari sananya, jangan dibelah, haram, nggak boleh, nggak apa-apa, itu aja, ya, di sini aja. Jadi nggak usah ditahlil. Kan tadi diharuskan katanya menyisir jari-jari kita. Itu kalau yang normal. Kalau ada yang misalnya jarinya nyambung gini, kalau memang bisa diginikan sedikit, bismillah, tahlil. Tapi kalau nggak bisa, harus dengan dibelah lagi, nah haram, nggak boleh, ya, sebisanya saja. Nah, baik. Fa in lam yasil illa bihi kal aswabil multaffah wajib takhliluhuma. Jadi kalau jari-jari yang rapat yang masih bisa dibuka itu wajib kita buka. Wajib, bukan hadis sunnah itu. Wajib supaya kena airnya, ya. Nah, ini kalau yang sunnah itu kalau memang bisa semuanya, gampang dengan mudah, ya kita sunnah tuh tahlil, ya. Tapi kalau yang memang harus dicuci enggak kena karena nempel, harus dibuka, ya, supaya kena air. Wa in lam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlil. Kalau enggak bisa dilepaskan itu yang nempel, jangan sampai dipotong sengaja, haram, ya, enggak apa-apa, sebisanya. Wa kaifa takhlilul yadain bitashbik war rijlain bi an yabda bi khinsir yadihi al yusra min asfal ar-rijli mubtadi'an bi khinsir rijli al yumna khatiman bi khinsir al-yadi. Jadi kalau yang tangan begini, ya, tahlilnya tangan begini atau begini, ya, tapi yang enak begini, tambahin lagi gini. Kenapa sih, ya? Nah, kalau kaki tidak. Kalau kaki ini ente angkat dulu, ya. Kalau kaki katanya bagaimana caranya? Mulain pakai bikhinsir yadahul yusra, pakai tangan cinggir tangan kanan, tangan kirinya, cinggir tangan kanannya. Gimana? Gini, misalnya, ya. Sini, ini air nih. Nih. Kelihatan nggak? Bukan sini mah. Bukan, sini nggak apa-apa, minta maaf ya. Nah, nih, ya. Gini. Ini air ngucur. Terus ini juga gitu. Ini gini juga. Bukan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, ya. Dimulain dari sini. Sini. Terus ini juga. Gini, sini. Kalau ada 6 tambahin. Tapi kan dari cuma 5, ya enggak? Ya. Jelas? Saya begini ini ingat guru saya dulu, Syekh Muhammad Jabir. Saya tanya sama beliau, Anda bilang, Syekh Ahmad, bagaimana sih caranya? Gal begini ya waladi. Dia sambil duduk tapi bukan seperti saya begini, dia duduk, dia tunjukkan begitu. Anda masih ingat tuh, almarhum sudah sekarang. Ya, dia begitu. Ya, kalau bisa bismillah. Nah, enggak gitu juga enggak apa-apa, itu lebih sempurna. Kalau ini kan kalau mau ingin yang sempurna. Jadi kalau wudhu sendiri aja misalnya 6.000, pakai tambahin yang 10, bisa jadi 16.000, kita punya ganjaran, terserah Anda, ya. Nah, tapi yang kita bisa kenapa kita lakukan? Kan mudah ini, apa susahnya? Nggak ada susahnya sama sekali, dan dapat ganjaran lagi, ya. Nah, baik. Kemudian wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra. Mendahulukan bagian yang kanan apabila dia ada bagian kanan dan kiri anggota badannya. Mendahulukan yang kanan dulu, misalnya wudhu nih, jangan kiri dulu, makruh, kanan dulu baru kiri. Mana yang ada 2 nih? Telinga, tangan, kaki. Kalau yang memang nggak bisa dibagi 2 mah jangan. Misalnya muka, Beb, ini sini dulu ya Beb, nggak usah, ya lucu kan kelihatannya. Tidak, ya. Ini yang bisa dibagi boleh 2 itu, yang mendahului yang kanan kalau anggota badannya 2, seperti tangan, kuping, kaki. Dahulukan yang kanan dulu, itu hukumnya sunnah. Bib, saya mau dahulukan yang kiri, boleh nggak? Sah, tapi makruh, ya. Boleh, nggak apa-apa yang kiri dulu, tapi nggak enak kalau udah biasa, ya. Yang kanan dulu, itu sunnah, ya. Mendahulukan yang kanan. Ammal udwan alladzaini yasulu ghasluhuma ma'an kal khaddain fala yuqaddimul yumna minhuma
bal yutahhirani duf'atan wahid. Jadi yang gampang anggota satu tapi punya dua bagian kayak muka, ya kan? Enggak usah di kanan dulu, tidak. Langsung aja sekalian. Ya. Nah, tapi kalau tangan, kuping, kaki itu bisa, ya. Baik. Wa dzakara al-musannif sunniyat tathlits al-'udwi al-maghsul wal mamsuh fi qawlihi wa taharatu, yang ke-9 nih, wa taharatu salasan tiga kali. Bib, kalau sekali boleh enggak? Boleh, asal jagin sampai yang fardunya sekali. Tapi kalau enggak sampai, enggak dianggap sekali tuh. Kan 3 kali. Misalnya kita wudu nih, 3 kali kan ya? 1 kali enggak kena nih. Belum dianggap 1 kali. Jadi bagaimana? Ambil lagi 1, 2, 3, jadi 4 berarti. Yang pertama kan ini, nggak dihitung. Kenapa? Karena belum sempurna. Jangan misalnya sini, terus tambah lagi sini. Benar boleh, tapi nggak dapat sunnah tuh. Yang sunnah kalau memang belum sempurna nggak dihitung. Jadi kalau kita begini belum selesai, itu nggak dihitung 1. Ulangi lagi 1, 2, 3. Jadi kelihatannya 4, tapi dia adalah 3. Biasakan 3 kali, karena kemungkinan kita belum benar yang sekali. Jadi kalau sudah benar yang sekali boleh nggak? Boleh, tapi jangan biasakan 3 kali. Di samping kita dapat sunnah, ganjarannya lebih besar, dan insya Allah khawatir kalau nggak kena betul. Kalau 3 kali pasti kena itu. Seandainya kita tidak tahu, misalnya yang kurang tuh, dengan misalnya waktu set gini ada yang nggak kena, kita nggak paham. Ketika 2 kali kan kena. 3 kali kena, Bib kok nggak sama dengan yang tadi dong, harus 4, kan ente nggak tahu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 3 kali itu banyak gunanya, ya. Nah. Kemudian buat di dalam istilah lain mengulang ya, bagi yang dicuci ataupun diusap 3 kali, kuping 3, kepala 3, muka 3, kaki 3, ya, kumur 3 kali, ambil air ke hidung 3 kali. Tambahin lagi, nggak dimasukin di sini, tengkuk. Nah, itu juga boleh. Dan subhanallah saudara, kalau melihat hikmahnya ngusap tengkuk itu, kalau kita bangun tidur atau kalau kita lagi ngantuk. Coba gini, ini di sini kalau nggak salah kata kedokteran ada otak tak sadar di sini. Begitu ente gini kan, nikmat gitu rasanya, ya, enak gitu rasanya, ya. Dan sunnah itu, kita gosok ini, tengkuk ini, ya, setelah kuping. Di sini nggak sebutin, ya. Nah, boleh tuh kuping, tengkuk 1, 2, 3, nikmat rasanya, seger gitu, ya. Kepala kita tuh seger kalau itu, ya. Baik. Kemudian wal mualatu wa yu'abbar anha bitatabu wa hiya an la yahsul bainal udwaini tafriqun katsir. Yang ketiga selanjutnya, ya. Yang ke-10 berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Jangan terlalu panjang jarak antara dua anggota badan itu. Ya, misalnya kita wudu, nawaitul wudu, 2, 3. Pak John nih, ceritanya Pak John, maaf Pak John ya, Pak John. Nggak tahu datang temennya, ya, Pak Heri. Oh Pak Heri, apa ini lagi wudu nih? Pak Heri apa kabar? Oh ngomong di Palestina, ini sampai kering. Nah itu makruh. Jangan lama-lama, jangan. Usahakan sebelum kering yang pertama, yang kedua sudah kena. Jadi buru-buru aja. Berturut-turut. Ini kalau buat orang yang sehat berturut-turut hukumnya sunnah. Tapi orang yang salisil bol, yang kencing nggak berhenti, itu wajib dia berturut-turut. Karena dia keluar terus kan kotorannya. Ya, ini buat yang sehat berturut-turut hukumnya sunnah. Tapi kalau orang yang salisil bol berpenyakit, dia wajib tuh berturut-turut. Nggak sah wudunya kalau nggak berturut-turut. Berturut-turut sembahyang juga diharuskan kalau orang yang yang salisil bol itu, karena dikhawatirkan keluar pipisnya, ya. Jadi istilahnya berturut-turut itu jangan terlalu lama, 1. Yang kedua, istilahnya berturut-turut itu tidak kering anggota kedua sebelum, jangan sampai mencuci anggota yang kedua, yang pertama sudah kering. Muka kering baru tangan, jangan begitu. Jadi masing-masing salah. Jadi berturut-turut lah, ya. Dan tergantung dengan keadaan hawa ya, keadaan kondisi itu ya, kan ada daerah yang cepat kering, kayak di Mekah itu cepat kering, ya. Baik. Air? Oh boleh, itu kan ada sabab.
ada sabab, ya. Tapi kalau ente memang sudah tahu begitu terus, jangan di rumah wudunya masih ada aja, ya kan? Nah, nggak apa-apa, ya. Kalau sengaja begitu makruh, nggak baik. Wa idza thalatha fal i'tibar bi akhiril ghusl. 3 itu dianggap 3 kalau dengan yang terakhir cuci. Jadi 1 2 3 itu dianggap 3 dengan terakhir, ya. Baik. Wa inna matundabul muala fi ghairi wudu'in sahibid darurah. Nah, itu disunnahkan mualah itu berturut-turut bagi orang yang tidak punya kedaruratan. Amma orang yang punya darurah, yaitu orang yang salisil bol, wajib itu mualah, ya, nggak boleh lamain, ya. Wajib buat dia orang. Wa bagi alil wudu sunan ukhra madhkuratun fil ada sunnah-sunnah yang lain banyak. Apa? Siwak. Sebelum ente bismillahirrahmanirrahim ente pakai siwak, ya. Bismillah baru cuci tangan, ya. Apalagi di sini memperpanjang anggota wudu, melebar muka di sini tambahin, tangan di sini tambahin lagi ke sini, kaki sampai mata kaki tambahin setengah betis, ya. Nah, itu sunnah semuanya, ya. Nggak ditulis di sini, ya. Kemudian kalau umpamanya dia ada yang menolong menyiramkan air gitu, ya. Kalau bukan dari yang model keran, supaya ada di sebelah kanan. Tapi kalau model keran, airnya itu di sebelah kiri, ya. Nah, kalau ada misalnya dia ditolong menyiramkan airnya. Dan selalu ingat ketika dia berwudu, waktu wudu itu dia ingetin, nih saya lagi berwudu, selalu gitu. Jadi jangan ngomong yang enggak, jangan bicara, itu sunnah, ya. Terus ingatkan bahwa saya ini sedang berwudu. Jadi jauhkan, jangan sampai kena perempuan. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, jangan sampai maaf kentut, ya kan, membatalkan airnya, ya. Nah, itulah hadirin sunnahnya wudu. Nah, ya, itu sebagian daripada sunnah. Makruh. Nah, makruh, ya. Tarkul kalam itu sunnah, ya. Wa tarkul kalam bila hajah, ya, dan berdoa sudahnya itu sunnah. Ninggalin kalam, enggak boleh ngomong kecuali penting. Ente lagi wudu, ada orang buta mau nyungsep, pak awas pak, jangan terus tuh jalannya, nggak apa-apa tuh ngomongnya. Tapi kalau nggak ada inian, lagi wudu, nah sekarang harga emas sama berapa duit ya, misalnya tuh, kan bisa aja begitu. Atau lagi di kantor, aduh, nih bos nih gimana sih ini hari kok begini, sambil wudu, bos gini hari ini, nah, itu makruh, ya. Nanti aja setelah wudu, emang nggak ada waktu lagi, ya. Kita lagi ibadah kan wudu itu, seolah-olah kalau lagi sholat ngomong kan nggak boleh, ya kan. Nah, itu dalam wudu juga disunahkan kita jangan ngomong kalau nggak perlu, ya. Dan juga kalau kita di dalam kamar mandi jangan ini, ya, jangan ngomong juga. Sunnah tuh diam di kamar mandi tuh diam, ya. Jangan misalnya kalau ditanya, misalnya saya ditanya sama Pak Bion nih, Bib, di kamar mandi tuh yang enak bagaimana? Ya senang di kamar mandi. Jadi begitu masuk kamar mandi langsung Indonesia tanah air. Gimana tuh? Makruh besar. Lagu apa saja nggak boleh. Ada kan orang yang suka nyanyi-nyanyi, jangan. Ngobrol, apalagi ngobrol, ya. Kadang-kadang di sebagian WC umum jadi ngobrol tuh. Ngobrol, lihat-lihatan aurat lagi, perempuan dengan haram. Sudah. Itu lihat aurat haram, perempuan dengan perempuan. Yang boleh melihat aurat mutlak itu suami istri, dan nggak boleh sengaja lihat aurat, nggak boleh. Makruh. Kalau orang lain atau perempuan dengan perempuan itu haram, nggak boleh. Kadang-kadang di kampung-kampung gitu tuh, sambil ini, ya, WC umum itu pada ngobrol, nggak boleh. Mandi bareng perempuan dengan perempuan, nggak boleh. Lihat aurat, nggak boleh, ya, nggak boleh. Haram, nggak boleh, ya. Nah, apa? Laki-laki juga begitu, tentang laki-laki dengan laki-laki telanjang, nggak boleh, sudah haram, ya. Kalau ngomong aja haram, apalagi telanjang, ya. Nah, ngomongnya nggak. Jadi kalau ada orang datang, misalnya kita di kamar mandi, ketok, kita cukup diketok lagi, diketok lagi, kurang ajar loh. 3 kali, ya. Masa udah diketok 3 kali, ya. Nggak usah, kalau udah cukup. Kedua kali pasti diketok juga, ya nggak ngertiin orang, ya. Jangan, dan biasakan kita jangan suka ngetok-ketok orang yang lagi buang hajat, kesian. Kecuali terlalu lama.
Ya, kecuali terlalu lama. Saya suka berpikir kalau saya lagi gitu digituin nggak enak. Jadi coba Anda kalau lagi misalnya lagi sakit perut atau apa digedor-gedor kan nggak enak. Ya, cukup sekali aja. Maaf, dok. Udah, paham deh tuh. Kecuali kalau dia terlalu lama. Kalau ada orang di kamar mandi terlalu lama, ente bawain bantal. Bahan-bahan. Udah, iya habis kelamaan. Ya, dulu kakak saya main-main memang juga. Ya, pernah saya lama di kamar mandi, digedor, dikasih bantal. Ya, suruh tidur sekalian. Ya, gitu kan. Enggak, jadi biasakan jangan lama-lama ya. Jangan lama. Tapi juga jangan gedor-gedor orang begitu, jangan. Pelan-pelan aja gedor sedikit. Ya. Kalau mau tahu cukup begitu. Enggak usah. Ya, saya Kolonel Suparjo dari detasmen ini. Waduh, diomongin semuanya. Wah, enggak usah. Saya siapa? Enggak usah. Cukup. Nanti udah keluar baru. Ya. Itu ya Islam tuh peraturannya. Kalau dipakai rapi, ya. Ini aturan Islam nih, rapi, saudara. Baru wudu tuh. Belum lagi urusan sosial antara manusia dengan manusia diatur oleh agama ini. Rapi. Ya. Ini wudu aja diatur seperti ini. Ayo silakan kalau ada yang mau di ini kan. Kalau anggota badan kanan kiri yang begini kan kanan kiri. Ya. Boleh. 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 Boleh ini 3 kali terus ini 3 kali boleh. Atau sekali sini, sekali sini. Cuman lebih repot itu ya. Kali sini boleh, enggak apa-apa. Sini terus sini, sini terus sini ya. Ya. Cuman jangan ada guru menarinya aja itu kalau lagi gitu. Sini nanti sengaja menari sama guru menari lagi ya. Enggak apa-apa ya. Misalnya sini terus sini, sini boleh. Sini dulu 1 terus sini boleh enggak apa-apa. Atau 1 2 3 1 2 3. Yang penting dulu ada perbedaan antara kanan dan kiri ya, dua-duanya. Sekaligus boleh tapi makruh, enggak sunnah itu sekaligus. Disuruhnya enggak sekaligus. Mendahulu di anggota yang 2 kanan dulu baru kiri. Yang sekaligus tuh yang anggotanya 1 kayak muka. Sebab kalau muka kita begini kan enggak lucu. Terus begini jadi berapa kali ya. Tapi kalau tangan ya kalau nggak apa-apa. Umpamanya Anda mau wudu atau mandi sekaligus nyemplung, nggak pakai gini lagi, niat aja nawaitul wudu pur ya. Udah tinggal gini-gini selesai ya. Dapat dibayang. Bagaimana dapat faedah sunnahnya? Dibayangin ini kuping ini ya agak lama ya, mesti nahan napas ya. Bisa kalau nanti nyemplung sekaligus bisa ya. Ada orang kan yang gitu mau mandi wajib wudu segala macam langsung nyemplung nggak apa-apa tapi dibayangkan gitu. Ya jadi dapat sunnahnya juga ya. Sudah isya ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Barangkali ada yang terakhir, ada boleh bismillah. Yang jadi hitungan sahnya itu kena airnya atau mencucinya yang kena hitungan sah? Kena airnya dan batasan-batasannya sampai selesai suci itu 1. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya keusap semuanya atau kena basah semuanya itu? Kena basah dan keusap sebetulnya dia juga karena kita ngusap dengan kena basah ya kan. Kalau umpamanya dia nggak ngusap nggak kena basahnya juga nggak sah. Ya harus kena air. Yang kalau memang usap harus kena air walaupun tidak mengucur. Kalau yang dicuci harus kena air semua mengucur. Kayak ini tangan harus mengucur, kaki harus mengucur, apalagi muka harus mengucur. Tapi ini kepala cukup kalau kena ada basah, asal nempel basah. Kalau nggak bisa. Walaupun itu begini, kalau kering ya nggak bisa, nggak dihitung. Kan ditujukan mashu, mengusap dengan air, gitu, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita. Kita bisa wudu dengan yang wajib dengan yang sunnah dengan sempurna mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, kalau Anda kerjain sunnah, tahu hukumnya ini sunnah, itu ada kelezatan sendiri. 1 2 3 ini sunnah 3. Di hati ini, itu ada kelezatan sendiri. Kepala misalnya kita lebihin, kuping 3 kali, itu ada kelezatan sendiri. Ini sunnah saya kerjakan. Ya.
Lain dengan orang yang hanya mengerjakan yang wajib saja. Lain, nikmatnya lain. Yang mengerjakan sunnah itu ada kenikmatan tersendiri. Siapa yang tahu? Silahkan Anda kerjakan. Nanti Anda akan merasakan kenikmatannya sendiri. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, saya mohon pembacaan surat Fatihah. Mudah-mudahan saya diberi kesembuhan yang sempurna insyaallah ya, dan kalau ada di antara kita yang sakit disembuhkan juga dengan kesembuhan yang sempurna, baik di rumah sakit, muslimin muslimat di mana saja, Allah sembuhkan yang sakit dengan kesembuhan yang sempurna bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijai suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada sedikit pemberitahuan. Minggu depan mungkin saya nggak bisa, ya, karena saya akan keluar pulau, ya. Minggu depan nggak bisa, saya nggak datang. Kemudian burdah di rumah saya kan minggu kedua, karena saya nggak ada diundur jadi minggu ketiga, ya kan? Nah, Bang John nanya lah, ya di sini kan minggu ketiga, di sini pindah ke minggu keempat kalau mau, kalau nggak mau bikin ya terserah. Di rumah saya mau pindah jadi minggu yang ketiga supaya jangan perek. Nah di sini kan ke minggu yang ketiga, kan berarti sama dong Habib. Nggak mungkin antum ada yang hadir. Ya, kalau mau bikin di sini minggu yang keempat, jadi tetap ada. Terserah antum itu. Kalau mau bikin minggu yang keempat ya kalau nggak mau libur juga terserah. Kalau mau bikin juga di sini, anak bikin di rumah juga tidak apa-apa. Ya. Nah, yang penting saya sudah umumkan bahwa di rumah saya diundur untuk jadi minggu yang ketiga. Itu saja. Ya.